Semuanya diusir, dibersihkan. Makanya judul perikop di Alkitab kita dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang dia hadir dengan kasih yang lembut, tetapi kadang-kadang dia hadir dengan ketegasan. Ada saat dia marah. Dan saudara, konsep marahnya Tuhan itu jangan disamakan dengan konsep marahnya kita. Saudara. Karena marahnya Yesus adalah marah ilahi. Saya ingin kasih contoh ketika Musa berada di gunung Tuhan dan dia berjumpa dengan Allah di sana, berbicara sampai dengan Allah menulis 2 loh batu dengan jarinya sendiri. Coba lihat Keluaran 32 ayat 15 sampai 16. Berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Coba lihat ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Jadi Allah sendiri yang menulis. Kalau saudara nanti lihat di dalam Keluaran 31 ada dijelaskan di sana juga. Dan di sini dikatakan kedua loh itu pekerjaan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ketika umat Allah justru atas komando Harun membuat patung anak lembu emas, adopsi dari ritualnya orang Mesir, maka ketika Musa disuruh Tuhan turun, Tuhan tidak perintahkan hancurkan, enggak saudara. Tapi Musa marah, dia banting, dihancurkan. Tapi Tuhan tidak marah. Hasil karya Allah ditulis dengan tangan Allah sendiri, tahu-tahu dipecahkan begitu saja, kalau menurut ayat ini, tapi Tuhan tidak marah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tuhan tidak marah. Oke, saya buat lagi. Tuhan buat lagi. Tetapi di peristiwa yang lain, ketika Musa diperintahkan ya untuk supaya memerintahkan bukit batu mengeluarkan air, Musa malah mengetuk memukulnya. Dan saat itu Tuhan marah. Kenapa yang pertama Tuhan tidak marah, yang kedua Tuhan marah, bahkan dampaknya Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hanya melihat dari jauh, ngenes saudara. Ya. Saudara, marahnya Musa yang pertama itu marah ilahi. Itu seperti marahnya Yesus. Ya. Saudara tahu ketika dia marah posisinya apa? 40 hari dia bersama Allah di atas gunung itu. Kekudusan Allah melingkupinya. Bahkan kalau saudara baca di pasal-pasal berikutnya, umat Allah itu melihat wajah Musa bercahaya. Penuh kemuliaan, ini marah ilahi saudara. Tetapi dengan peristiwa gunung batu mengeluarkan air, Tuhan marah kenapa? Itu emosi, bukan marah ilahi. Dan Tuhan berurusan dengan Musa. Orang Kristen boleh marah? Boleh. Orang tua menegur anak? Boleh. Dengan marah? Boleh. Tetapi dengan kapasitas sesuai dengan firman Allah. Artinya jangan sampai matahari itu tenggelam. Itu bukan boleh dong marah ya dari pagi subuh sampai sore. Yang penting matahari masih ada. Enggak seperti itu, saudara. Kalau sampai matahari, di dalam Yesaya katakan Tuhan yang akan menjadi matahari di dalam surga. Jadi artinya jangan sampai kemuliaan Tuhan diambil alih oleh emosi kedagingan. Nah itu yang salah. Tidak marah dalam terang Tuhan, tapi marah dalam emosi gelap mata.